Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kondisi wanita di tengah kehidupan masyarakat Arab jahiliyah. Wanita di zaman jahiliyah menjadi sasaran pengkhianatan dan kesewenang-wenangan. Hak mereka dirampas, harta benda mereka diambil dengan cara tidak adil. Wanita tidak berhak mendapat harta warisan. Ia ditelantarkan sesudah dicerai oleh suami atau ditinggal mati suami. Tidak diberi hak untuk menikah dengan lelaki yang ia kehendaki. Wanita justru menjadi kekayaan yang diwariskan atau diperlakukan seperti binatang. Ibnu Abbas menuturkan bahwa apabila seorang lelaki ditinggal mati oleh ayahnya atau pamannya, maka ia lebih berhak untuk memiliki wanita yang dimiliki keduanya. Jika menginginkan, ia boleh memiliki wanita itu atau menahan wanita itu hingga ia melunasi mahar, atau membiarkannya hingga ia mati bersama hartanya. Pada masa jahiliyah, wanita diperlakukan secara tidak adil. Lelaki boleh mengeksploitasi hak wanita, sedang wanita tidak memperoleh haknya atas lelaki. Hingga makanan pun ada yang diistimewakan bagi lelaki, sedang wanita tidak boleh memakannya. Lelaki diberi hak untuk mengawini wanita tanpa ada batasan. Kebencian terhadap kaum wanita hingga ke tingkat pembunuhan secara keji terhadap bayi-bayi perempuan dengan cara dikubur dalam keadaan hidup. Al-Haytham bin Adi menuturkan bahwa membunuh bayi wanita secara keji benar-benar telah menjadi tradisi yang pernah hidup di tengah masyarakat bangsa Arab. 1 dari 10 orang pernah melakukannya, dan tradisi itu terus berkelanjutan hingga datangnya Nabi Muhammad SAW. Dan beragam pula motif dari perbuatan keji terhadap anak-anak yang tidak berdosa. Sebagian melakukannya sebab faktor kecemburuan dan kekhawatiran menanggung malu sebab ia memiliki anak perempuan. Ada kalanya tindakan itu dilatar belakangi oleh rasa kecewa dan pesimistis sebab si bayi dilahirkan dalam keadaan tidak sempurna fisiknya, seperti warna kulit yang hitam, adanya penyakit kulit, atau si bayi memiliki kaki yang pincang, dan sebagainya. Faktor lainnya adalah adanya kekhawatiran akan hidup miskin sebab ia harus menanggung beban ekonomi teristimewa di kalangan orang-orang miskin. Dalam sebuah buku Al-Alusi, Bulughul Al-Irb fi Ahwal Al-Arab, So'so'ah menuturkan sebagai berikut: ketika Allah menurunkan agama Islam, lebih dari 300 orang menebus nyawa bayi-bayi mereka yang terbunuh di zaman jahiliyah. Sebagian kalangan bahkan ada yang bernazar seperti halnya apabila anak telah menginjak usia 10 tahun, mereka akan menyembelihnya sebagai kurban. Nazar seperti ini pernah dilakukan oleh Abdul Muthalib, kakek Rasulullah SAW. Sebagian masyarakat Arab jahiliyah ada pula yang berkeyakinan bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Maha suci Allah atas tuduhan mereka, sehingga ada yang berniat membunuh anak perempuannya sebagai persembahan pada Allah. Sebagaimana yang dikatakan dalam buku Bulughul Al-Irb, bayi-bayi perempuan dibunuh dengan cara amat kejam, seperti pernah terjadi pada bayi perempuan yang lahir ketika sang ayah sedang di perantauan untuk berdagang. Ketika ia kembali ke kampung halaman, bayi perempuannya telah tumbuh menjadi anak-anak. Tanpa belas kasihan, anak perempuannya pun dibunuh dengan cara dikubur. Ada kalanya yang mengakhiri kehidupan bayi dengan cara dicampakkan dari tempat yang tinggi. Fanatisme, kesukuan, dan kekerabatan di negeri Arab. Fanatisme kesukuan dan kekerabatan merupakan fenomena yang amat menonjol dalam kehidupan bangsa Arab jahiliyah, didasari oleh semboyan, bantulah saudaramu ketika ia dalam keadaan tertindas atau ketika ia sedang menindas orang lain. Sebagaimana yang tertulis dalam buku Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, dalam hierarki masyarakat Arab,
terdapat kasta tertinggi yang memandang diri mereka sebagai orang-orang yang memiliki derajat lebih tinggi daripada orang lain, oleh sifat-sifat istimewa yang diyakini hanya ada dalam diri mereka. Kalangan berkedudukan tinggi itu merasa tidak perlu melaksanakan kewajiban-kewajiban kemanusiaan ataupun melakukan kewajiban-kewajiban ibadah seperti halnya manasik haji. Wibawa dan kedudukan tinggi dalam masyarakat Arab merupakan kekayaan yang diwariskan. Adanya kelas masyarakat yang memperbudak dan yang diperbudak merupakan fenomena biasa yang bisa diterima masyarakat Arab jahiliyah. Berperang merupakan watak asli yang melekat pada diri bangsa Arab, diilhami oleh corak kehidupan nomadik. Perang seolah-olah tidak ada bedanya dengan kegiatan mencari kesenangan. Pertumpahan darah bisa saja terjadi oleh alasan yang amat sepele, seperti peperangan yang berkecamuk selama tidak kurang dari 4 dasawarsa antara kabilah Bakar dengan Taghlib, 2 klan dari suku Wail. Pemicunya adalah bahwa seseorang bernama Kulaib dari kabilah Bakar mencederai unta milik Basus binti Munkiz yang tengah memerah untanya sehingga susu unta itu bercampur darah. Kulaib dibunuh oleh Jasas bin Murrah dan berkecamuklah peperangan antara 2 kabilah. Al-Muhallil, saudara Kulaib, menggambarkan pertumpahan darah itu sebagai berikut: yang hidup menjadi mati, istri-istri menjadi janda, anak-anak menjadi yatim, air mata tak tertahankan, dan jasad-jasad yang kaku tak terkuburkan. Benang-benang pertikaian telah menjerat kehidupan kabilah-kabilah bangsa Arab. Pertumpahan darah seperti watak yang diwarisi secara turun-temurun dari ayah ke anak, faktor kehidupan nomadik, dan minimnya sumber penghidupan di padang pasir, watak rakus, dengki, dan sikap memandang rendah hak hidup orang lain ikut menjadi faktor pemicu pertumpahan darah di kalangan bangsa Arab jahiliyah. Wallahu a'lam bishawab.